saya lihat? Boleh, boleh. Ini mau diapain? Ini Mas Roy. Boleh dibuka? Boleh, silakan Ranti. Tapi saya ini nggak tahu ya dikasih. Waktu itu saya dikasih lipstick. Tapi nggak tahu, saya nggak. Cuman saya pakai 2 kali doang, tapi saya nggak mau pakai. Tiba-tiba saya dapat vision nih. Sang dukun nggak megang-megang kamu kan? Masa sih? No. Hah? Sempet kan? Waktu itu enggak, cuman saya pernah bilang gini, Bah, saya kok berat di sini saya. Pokoknya berat, rasanya kayak memikul beban. Terus gitu. diapain? Terus dia megang di belakang saya. Oke. Dia Ini ambil. tujuannya untuk apa ini sebenarnya? Dikasih sang dukun? Ini lipstiknya, kalau saya ketemu sama yang Ono, saya disuruh pakai biar saya, misalnya dia ngata-ngatain saya biar lantang jawab dia. Itu aja kegunaan. Kalau yang dalam plastik? Kalau ini disuruh buang ke rumah dia, tapi saya nggak lakukan. Nggak Itu apa ya? Tanah kuburan ya. Tanah kuburan itu nggak pernah dilempar ke rumahnya? Enggak. Bener sama sekali. Oke, tadi kan kamu bilang dipegang pundaknya ya oleh sang dukun ya. Yang Roy lihat seperti apa, Roy? Tampaknya sebenarnya ada percobaan untuk melakukan sesuatu yang lebih dalam sih ke Ranti. Sebenarnya sang dukun itu mencoba mendekatkan diri dengan cara-cara yang modus-modus yang lebih halus lagi. Seperti itu sih yang saya lihat tadi gambarannya. Begitu dibuka, langsung ada semacam gambaran itu di kepala saya. Ya kan? Ya mungkin. Ya. Yang Roy lihat dari benda-benda ini, tanah kuburan dan lipstik ini, apa, Roy? Tanah kuburannya negatif. Lipstiknya juga negatif di sini. Tampaknya kalau pakai itu juga tampaknya tidak membawa hasil yang sempurna. Nggak maksimal sih sebenarnya. Ini hanya sebagai kayaknya dia salah konsultasi gitu. Malah dapatnya yang kayak beginian. Yang aku lihat malah ini ngebawa kamu malah yang lebih buruk. Bahkan mungkin nanti akan datang makhluk-makhluk halus lainnya yang suka dengan rumah-rumah kosong, rumah-rumah wadah-wadah kosong. Tapi kalau malam saya merasa gelisah ya, kayak ketakutan. Saya misalnya pas suami saya nggak ada, saya merasa takut gitu. Kayak pernah saya nggak berani tidur. Saya duduk aja di Baik. sandara. Ini salah satunya aja apa masih ada semuanya lagi di sana? Kalau di rumah nggak ada. Oke, baik. Ini akan saya sita hari ini. Boleh. Dan kemungkinan sekali akan saya sita dan saya buang. Nggak apa-apa. Untuk melunturkan energi dari Ranti. Dan plus Ranti juga nanti, jujur sih Ranti wibawanya kurang. Oh, itu efeknya kalau diambil dan dibuang ini? Dengan pakai kayak ginian tuh saya ngerasa juga wibawanya jadi nggak karu-karuan gitu. Alih-alih ingin berobat supaya suaminya bisa nurut dan apa, tapi malah jatuhnya malah jadi kayak nggak ada chemistry-nya ya, nggak ada karismanya ya, jadi kayak ya kan sih sebagai seorang wanita kayak lemah. Pernah saya sekali ya, saya entah hilang gimana, saya pernah mukulin suami saya. Pernah saya mukulin, tiba-tiba itu saya kepanasan, kayak orang kesetanan, tak pukulin dia sampai saya, padahal suami saya itu orang yang besar banget ya, sampai saya seret-seret dia tak pukulin. Saya pukulin sampai dia bilang maafin, dia minta maaf terus sama saya gitu ya. Pokoknya saya kayak orang kesetanan, saya nggak sadar, kayak orang nggak sadar mukulin dia. Ya itu efek dari negatif juga dari benda-benda ini tersebut sih. Lipstik ini buat menghadapi istri tua. Istri pertama. Tanah kuburan diminta untuk dilempar ke rumah istri tua. Jadi sebenarnya permintaan kepada sang dukun adalah bagaimana menghadapi si istri tua dong sebenarnya ya? Gitulah, iya. Saya sih, Berarti merencanakan untuk jahat ke istri pertama. kalau jahat sih enggak, cuman saya gini, saya tujuan saya biar dia itu jangan setiap ketemu orang selalu dia mencaci maki saya. Kan sedangkan dia sudah menandatangani semua surat-surat bahwa dia sudah menerima posisi saya gitu loh. Kenapa sih dia masih
kenapa nggak duduk, nggak diem aja gitu. Ini masih dia mencaci maki saya dan ngomongin saya. Dan untuk buat dia diam, Anda gitu, minta ini dari sang dukun. Baik. Gitu. Saya Sita, sekarang saya minta glove. Tapi apa istri pertamanya masih ngirim-ngirim gitu gimana nangkal kalau di kayak di Sita ini kan istri yang pertamanya itu kan masih ngirim. Kekuatannya sih cuma satu, doa dan ibadah yang kuat. Iya. Jadi bukan ini justru yang melindungi dia ya. Betul. Berserah sama yang di atas tentang kasus ini dan berdoa yang lebih kuat, niscaya nih. Mudah-mudahan ke depannya yang istri tua mau ngirim-ngirim apa kek, mau yang ini itu segala macam, kamu tetap hidup tenang dan normal. Tapi dia nggak akan berhenti ya, si istri tua mengirimkan hal seperti ini. Tampaknya sebenarnya wajar ya, secara logika istri pertama tahu suaminya punya istri kedua, rasa dendam, nggak terima, dan itu tuh udah hal yang wajar. Pasti rasa dendam langsung ke actionnya apa tuh, ngirim-ngirim seperti itu. Nah sekarang kamu ngirim balik, sebenarnya saya juga membelain klien saya. Ini kan kamu kayak klien saya. Jadi sebenarnya klien yang saya belain sama aja kayak istri tua. What's the different gitu? Sama-sama ngirim sesuatu. Sama-sama ngirim sesuatu gitu. Kecuali kalau kamu misalnya dikirimin, tiba-tiba kamu nggak usah ke dukun. Oh udahlah ikut aja pengajian apa, itu doa-doa. Semoga kamu bisa, emang ini jodoh kamu nih. Misalnya kasih langgeng, kalau emang ini bukan, balikin ke istri pertama. Pakai yang cara-cara gitulah. Maksudnya kamu sama istri yang pertama nggak ada bedanya, sama-sama. I mean sorry. Enggak, ya nggak apa-apa. Ke arah yang itu. Sama-sama jahat ya. Mas Ya. Roy, ini saya mau tanya ya. Saya kan sudah ke dokter, apa benar ini, saya merasa takut juga ya. Apa Apa tuh? benar itu yang Mas Roy ngomong itu, sedangkan saya sudah ke dokter, sedangkan dokter bilang nggak ada yang kayak gitu. Tapi kamu merasakan sesuatu yang salah memang di situ ya. Kalau sekarang sih nggak, sudah berapa bulan yang lalu. Oke. Pinjam pisau? Roy, mungkin nggak ada hubungannya antara yang dia rasakan, keluhan-keluhan ini, hubungannya dengan benda-benda itu? Ada tentu. Kan saya juga bilang, bedanya apa ya dia sama istri pertama? Ada berkaitan dengan gaib-gaib juga. Tanah kuburan ini dahsyat loh. Ini bukan buat contoh ya buat pemirsa di rumah. Jangan sembarang ambil tanah nggak jelas. Efeknya bukan ke orangnya, malah efeknya buat diri sendiri. Sebelum melemparkan bara ke orang lain, tangan kamu udah terbakar duluan. Itu harus kamu tahu. Dan itu sangat besar sekali energi negatifnya. Iyalah, kamu ngelempar orang, sebelumnya udah pasti kamu yang terbakar sendiri. Tapi itu belum saya lakukan, Mas Roy. Pasti, untungnya belum. Belum. Cuman saya juga nggak ngambil, orang itu sendiri yang ngasih. Nih kamu bawa nih. Sampai saya bilang, loh ini untuk apa ini saya bawa, mau saya apain? Saya tanya gitu. Mau lempar aja katanya kayak gitu. Mangkok air ya. Ya. Itu dukun beneran apa dukun abal-abal? Saya curiga dia dukun esek-esek. Dukun abal-abal. Makanya saya nggak tahu, saya bukan nggak percaya sama itu, saya percaya. Tapi di teman saya ngajak saya ke situ, ya udah saya ikut aja gitu. Teman saya banyak kayak ke situ, banyak banget. Jauhin lingkungan pertemanan yang lama, silakan punya lingkungan teman yang baru, ya. Iya, Mas. Itu aja. Kedua, saya merasakan titik fokus pembicaraannya hilang dan timbul. Artinya, saya ngerasa konsentrasinya Ranti tuh kayaknya gampang hilang deh. Ketika saya bertanya apa, jawabannya jauh banget dari apa yang saya tanyakan. Artinya, saya ngerasa konsentrasinya hilang. Kamu ngerasa kurang tidur terus ya? Dan banyak mencari tahu ini dan itu ya? Jadi kamu tuh nggak di sini sebenarnya. Kalau tidur sih mungkin saya lebih banyak tidurnya siang. Siang saya tidur. Saya ngerasa jam biologis kamu kebalik-balik. Sehingga mempengaruhi kamu cara berpikir dan konsentrasi terhadap orang lain dan respon. Agak lama dan nggak nangkep poin yang sebenarnya yang aku maksud. Karena susah untuk berpikir dengan logika yang normal gitu ya? Iya benar.